Jepang itu kalau kita nabung kan hampir nggak ada bunga ya, karena bahkan minus bunganya itu bisa 0,25, 0, apa 0,25 benar, 0,25. ya persen. Di Jepang itu menabung bukan sesuatu yang menarik untuk dalam hal misalnya kita ingin dapat benefit dari manfaat dari menabung itu ya. Oh. Terus misalnya mangga masuk ke Jepang itu satu hal yang biasanya menjadi isu itu lalat buah. Oke. Ya, itu misalnya kita ngirim 10 kontainer, ada satu lalat aja terbang dari satu kontainer. Reject itu 10 kontainer gitu. Like, comment, and share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada banyak video menarik ke depannya. Selamat datang kembali di podcast Message Podcast kerjasama Masyarakat Ekonomi Syariah dengan redaksi erakini.id. Nah, kita tadi sudah membahas budaya Jepang dan kemudian juga bagaimana masyarakat Jepang menyikapi nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai perekonomian syariah, keuangan syariah, dan juga bagaimana kemudian masyarakat ekonomi syariah Indonesia berkembang di Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke substansi soal masyarakat Jepang ini kenapa kemudian banyak yang tadi dijelaskan tertarik dengan produk makanan halal, terus kemudian juga ekosistem syariah yang lain, ada keuangan syariah dan juga wisata syariah. Saya yang pertama ke wisata syariah, itu Pak Joko. Ini segmennya seperti apa yang disasar oleh masyarakat ekonomi syariah di Jepang? Ya, baik. Mungkin saya cerita dari ini ya, dari kondisi sebelum COVID sampai kemudian waktu itu ada COVID sampai saat ini. Jadi pada saat sebelum COVID itu memang tren wisata halal itu tumbuh pesat ya, karena waktu itu jumlah wisatawan ke Jepang itu dalam 1 tahun ada 1,5 juta wisatawan yang Muslim. Oh ya, Muslim. Tentu para pengusaha di Jepang juga melihat ini sebagai peluang ya, karena satu hal yang menjadi kebutuhan para wisatawan Muslim adalah makanan halal. Itu hal yang di Jepang sangat susah ditemui. Di Jepang itu di sana itu makanan itu mungkin 99% non halal ya, karena pasti ada terutama mengandung lemak babi. Lemak babi itu bisa dalam bentuk minyaknya, shortening dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian masyarakat Muslim di Jepang itu harus struggle ya untuk mendapatkan makanan halal. Nah, karena pertumbuhan wisata yang pesat pada waktu itu sampai populasinya itu 1,5 juta dan per tahun itu menjadi daya tarik lah. Tentu bisnis makanan halal juga menggeliat ya, karena itu menjadi kebutuhan. Dan terutama di Jepang itu ada yang disebut menjadi jalur sutra wisatawan ya, itu antara Osaka sampai Tokyo. Jadi biasanya para wisatawan kita itu kalau datang ke Jepang itu dia akan landing di Kansai ya, bandara di Osaka. Terus kemudian menikmati objek-objek wisata di Osaka. Kyoto itu ya, ibu kotanya Jepang pertama, karena di sana lebih dominan culture Jepang pada zaman itu ya, itu di Kyoto lebih dominan. Nah, setelah itu wisatawan biasanya akan pergi ke Tokyo naik Shinkansen ya, karena masyarakat di luar Jepang kan melihat Shinkansen itu menjadi salah satu daya tarik juga kan gitu. Meskipun sekarang kita kita sudah punya WUS ya yang kurang lebih sama, tapi mungkin agak beda sih antara WUS dan Shinkansen. Nah, kemudian setelah mereka pergi ke Tokyo, jalan-jalan sekitar Tokyo, biasanya mereka akan kembali ke Indonesia. Kalau wisatawan Indonesia ya, itu melalui bandara di Tokyo, bisa Haneda, bisa Narita. Dengan potensi wisata yang berkembang itu, tadi ya yang mengilhami makanan halal tumbuh dan sebagainya, masyarakat Jepang juga mereka mulai berpikir bagaimana cara menciptakan
ekosistem wisata halal. Wisata halal itu apa sih indikatornya? Ya minimal di situ ada makanan halal gitu kan ya. Kemudian ada semacam masjid atau ya, tempat sholat, meskipun itu mungkin nggak semewah masjid di Indonesia ya, tapi ada gitu. Itu masyarakat Jepang, mereka juga yang care dan fokus di situ ya. Mereka berusaha menciptakan itu, dan saya juga punya banyak teman-teman para kolega yang memang aktif di situ. Mereka selalu memamerkan misalnya, oh sekarang di Bandara Narita kita sediakan fasilitas untuk sholat yang dulu nggak ada, sekarang ada gitu kan. Kemudian outlet makanan halal juga di mana-mana semakin menjamur gitu ya. Ya saya kira itu konsekuensi ya. Memang karena wisatawan muslim banyak, sementara di Jepang itu infrastruktur untuk orang muslim bisa survive itu minimal, kan itu menjadi peluang bisnis. Ya di situ awal mulanya sebenarnya. Oke. Nah ini sebenarnya apa yang mereka cari ya, Pak Joko ya? Maksudnya kalau tadi dijelaskan di Osaka itu lebih ke culture, kemudian pengalaman-pengalaman wisata seperti itu kan memang kemudian jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan untuk kemudian cari makanan halal, barangkali hotel dan yang lainnya yang juga merepresentasikan kehalalan dan kesyariahan itu tempat itu. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi syariah itu seperti apa? Dulu apakah ada punya rencana misalnya juga membangun tempat-tempat untuk yang bisa ditinggali, misalnya kayak penginapan untuk para turis yang berkunjung ke sana gitu. Ya, itu salah satu cita-cita kami ya dulu di MES Jepang, dan sampai sekarang sebenarnya masih jadi cita-cita gitu. Kami pernah merumuskan namanya MES Halal Center ya. Di mana di situ selain menyediakan makanan halal juga kami menyediakan sarana ibadah. Dan kemudian yang lebih penting dulu, ide teman saya yang orang Jepang itu, dia pengen membuat rumah singgah buat orang Indonesia yang berkunjung ke Jepang, untuk sementara itu bisa tidur di center kita ini. Sudah terrealisasi atau belum? Nah itu dulu pernah kita bahas sebelum COVID ya. Kita sempat waktu itu sampai pada potensial funding, bahkan sudah ada yang mau mendanai waktu itu. Hanya karena waktu itu terus terjadi COVID dan akhirnya sampai sekarang belum berlanjut. Tetapi rencana itu masih ada di agenda MES Jepang. Selain rumah singgah, barangkali kalau restoran makanan halal di Jepang juga sudah banyak ya? Iya, sekarang terus tumbuh. Terus tumbuh. Ya. Yang dikelola orang Indonesia ada juga? Ada juga. Ada juga. Yang dikelola Indonesia ada, yang dikelola orang Jepang juga banyak. Masakan khas Jepang dengan label halal, atau masakan khas misalnya Indonesia, Nusantara kayak gitu? Iya, macam-macam. Tapi yang menarik bagi wisatawan sebenarnya makanan khas Jepang yang halal ya. Yang halal. Ya kan ada beberapa makanan Jepang itu, misalnya ramen. Kita nyari ramen halal di Jepang itu susah gitu ya. Agak susah. Nah, sehingga restoran harus membandrol bahwa itu makanan halal, baru nanti orang Muslim mau datang dan membeli gitu kan. Tapi ada juga makanan-makanan Indonesia yang di sana menjadi makanan favorit, misalnya nasi goreng, mie goreng, itu menjadi favorit di sana. Kemudian ada juga makanan kita yang cukup dikenal di Jepang itu rendang ya. Oh, rendang. Ya, rendang itu mereka cukup tertarik lah dengan makanan itu. Mungkin cocok dengan lidah mereka mungkin ya. Sama dianggap sebagai makanan terbaik di dunia itu. Ya mungkin ada faktor itu. Dalam beberapa review kan makanan itu. Mungkin. Oke. Nah Pak Joko, ini kan tadi juga dijelaskan soal bahwa ekosistem halal, ekosistem syariah itu kan sudah mulai tumbuh dan banyak kan. Di Jepang bukan hanya komunitas Indonesia saja yang juga merasakan. Nah, kira-kira apakah memang masyarakat ekonomi syariah Indonesia di Jepang itu punya benchmark tertentu? Misalnya komunitas Muslim mana gitu di sana yang kuat juga untuk kemudian bisa menjadi acuan. Ya, di Jepang itu ada satu komunitas Muslim yang sudah established lama mungkin ya, komunitas Turki.
Bahkan mereka punya masjid namanya Masjid Chami Tokyo ya. Itu sebenarnya Masjid Jami maksudnya. Tapi di Jepang dikenal sebagai Masjid Chami Tokyo itu di Shibuya. Itu mungkin itu masjid terbesar di Tokyo yang di Jepang yang ada saat ini dan menjadi kebanggaan ya. Dan itu dikembangkan oleh komunitas Turki. Nah sebenarnya Mes Jepang itu berkeinginan sebenarnya Indonesia bisa punya semacam landmark lah ya di Jepang ya, yang itu menjadi kebanggaan kita seperti halnya komunitas Turki tersebut. Sehingga pada saat kita merancang program itu biasanya ya mimpinya itu ke sana gitu. Terus yang kedua, komunitas Muslim yang kuat di sana adalah komunitas Pakistan. Ya, Pakistan cukup kuat. Mereka banyak juga bisnis di berbagai sektor ya, termasuk sektor makanan halal, bahkan termasuk ekspor impor jual beli mobil, baik baru maupun bekas karena mereka bisa mengirim mobil bekas ke Pakistan yang kita nggak bisa gitu. Tapi apapun itu yang kita yang perlu kita teladani dari mereka sebenarnya adalah semangat untuk semangat untuk eksis di sana. Dan yang kedua lagi mereka sangat solid di antara komunitas mereka gitu. Yang saya kira komunitas Muslim yang ada di Indonesia harus meniru cara teman-teman baik Turki, Pakistan dan sebagainya untuk bisa eksis ya. Kita harus bersama-sama lah gitu. Nah, kalau sebagai sebuah proses diukur sebagai sebuah proses antara 1 sampai 10. Kira-kira mes Jepang itu sudah pada taraf apa? Kalau misalnya acuannya adalah komunitas Turki dan Pakistan 10 misalnya di angka itu. Ya, mes Jepang bisa dikatakan baru mulai ya. Baru mulai. Kita di starting awal yang masih perlu perjuangan panjang saya kira. Tapi meskipun begitu kan komunitas Muslim di Jepang kan tidak hanya mes ya, yang lain juga komunitas yang lain juga sudah berkembang dengan baik yang itu mungkin afiliasi dengan organisasi masyarakat di Indonesia. Terus ada juga yang memang komunitas Muslim per kota yang mereka juga akhirnya membangun masjid itu misalnya di Yokohama, di Osaka itu juga komunitas Muslim yang per kotanya itu juga tumbuh dengan baik gitu. Apa saja itu di sana? Komunitas Muslim Jakarta misalnya atau apa? Banyak. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya karena banyak. Pokoknya di situ ada orang Indonesia atau orang Muslim pasti mereka akan membentuk komunitas. Dan itu biasanya begini, namanya kita di negara orang ya dan kita juga sangat minoritas di Jepang. Kerekatan justru sangat kuat kan? Sangat kuat, bahkan sebenarnya antara komunitas Muslim baik Indonesia, Pakistan, Turki atau Bangladesh itu kalau kami sudah di masjid itu seolah-olah kami saudara, jadi kami saling membantu. Gitu. Ini kan kita sudah bicara soal wisata halal, soal makanan halal. Satu hal yang belum, soal keuangan syariah. Bagaimana kemudian misalnya praktek-praktek keuangan di Jepang yang bisa mampu juga mendorong jalannya perekonomian keuangan syariah maksudnya di komunitas Muslim Indonesia di Jepang. Di Jepang ya. Di Jepang itu kalau secara kelembagaan ekonomi syariah di Jepang memang mereka tidak fokus ke situ ya. Tetapi praktek barangkali. Ya, mereka kan juga tertarik untuk mulai melirik juga untuk investasi di bidang syariah ya. Tetapi memang yang menjadi keprihatinan kerjasama untuk ekonomi syariah misalnya entitas di Jepang, keuangan di Jepang menanamkan investasi gitu ya. Saya lihat kita masih kalah dari Malaysia. Jadi misalnya Jepang, salah satu bank di Jepang itu punya hubungan yang baik dengan komunitas di Malaysia, perbankan di Malaysia dan mereka menanamkan investasi suku lah yang kalau suku, ini ya kita kenal di istilah syariah. Itu lebih besar dibanding yang di Indonesia. Itu mungkin tantangan buat kita. Dan memang kalau saya perhatikan terakhir sebenarnya kekuatan Indonesia itu memang bukan di situ mungkin ya. Kekuatan di Indonesia itu dalam hal penggalangan dana umat. Itu yang mungkin kalau dibanding Malaysia kita
terbaik. Itu yang jadi pembeda ya. Itu jadi pembeda. Masyarakat kita itu kan senang membantu, Iya, iya. senang Betul. apa namanya pada saat misalnya Ayo bangun masjid. ya bangun masjid atau gini misalnya kan kita di Indonesia misalnya di media sosial ya Iya. ada apa Ada. diiklankan orang yang sangat menderita dan Iya, perlu ada. bantuan dengan cepat dia akan dapat funding gitu. Begitupun juga saya tadi cerita masalah pendirian masjid di Tokyo itu kalau sudah diumumkan crowdfunding Indonesia menjadi apa namanya favorit oleh para pencari apa dana untuk pembangunan masjid itu. Nah, tapi kan maksudnya oke bahwa Indonesia punya keunggulan di pengumpulan dana dan macam-macam. Tapi kan ekosistem apa syariah juga perlu diperkuat, terutama dari sisi pendanaan kayak suku segala macam itu. Nah, itu apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau di masyarakat ekonomi syariah Jepang sebenarnya terakhir yang kami lakukan kami belum terlalu masuk di situ ya, tetapi kami lebih bagaimana mengenalkan produk halal Indonesia untuk bisa masuk ke Jepang. Jadi Itu sifatnya masih yang edukasi. saya lakukan dulu, kami lakukan waktu itu kita mengadakan business matching antara importer di Jepang dan eksportir di Indonesia. Waktu itu contohnya komoditas cabai ya. Karena cabai untuk bisa masuk ke Jepang itu sangat rigid karena Jepang itu sangat ketat ya untuk kebijakan impornya. Misalnya kandungan pestisida itu harus kurang dari 0,0001 mg gitu ya. Waktu itu kami lakukan itu bekerja sama dengan Bank Indonesia ya, baik yang Bank Indonesia di Jakarta maupun perwakilan Bank Indonesia di Jepang dan waktu itu dengan KBRI itu kami lakukan. Dengan demikian kami berharap bahwa dengan kita menjembatani antara eksportir dari Indonesia dan importir di pihak Jepang itu maka kemudian produk-produk kita terutama yang halal food ya itu bisa masuk ke Jepang gitu. Ya, saya tertarik sama ini Pak Joko. Jadi kalau nilai tukar mata uang yen kan bisa dikatakan sebisa mungkin jangan terlalu kuat dibanding dolar misalnya kayak gitu. Nah, kalau kemudian tapi kan bahwa Jepang secara perekonomian, secara makro kan mereka juga perekonomian negara-negara yang kuat dalam sistem. Nah, praktek-praktek ekonomi konvensional di Jepang itu apakah memang juga mendorong ekosistem keuangan syariah sebagai salah satu praktek misalnya tidak ada bunga gitu seperti itu. Oh ya, itu mungkin itu hal yang menarik ya di Jepang itu kalau kita nabung kan hampir nggak ada bunga ya karena bahkan minus bunganya itu bisa 0,25 benar 0,25 ya persen itu atau 0,5 bahkan sehingga ya hampir nggak ada riba sebenarnya. Jangankan riba malah uang kita kan hilang kan karena kita kalau di sini mungkin jadi semacam biaya administrasi bank gitu ya. Dan ya kalau di Indonesia kita sering teriak-teriak masalah menabung di bank itu akan dapat riba ya di Jepang itu nggak terjadi gitu. Termasuk deposito juga. Saya kira hampir semua. Hampir semua. Ya, di Jepang itu menabung bukan sesuatu yang menarik untuk dalam hal misalnya kita ingin dapat benefit dari manfaat dari menabung itu ya. Kalau di Jepang kalau ingin supaya uangnya berputar ya harus diputar di sektor real. Dan itu pun bahkan mereka berpikir muternya nggak di Jepang karena kalau di Jepang diputar pertumbuhannya juga kecil gitu kan. Oleh karena itu masyarakat Jepang juga mereka inginnya muter uangnya itu di Indonesia misalnya kan yang kita masih tumbuh 5% kan gitu. Sementara di Jepang pertumbuhannya sangat kecil. Kalau misalnya saya orang Indonesia terus kemudian tinggal di Jepang dan saya pengen berusaha, bisa nggak kita mengakses kredit misalnya tadi? Saya kira bisa sebatas kita sudah punya entitas resmi di Jepang gitu ya. Karena kalau ingin bisnis di Jepang itu sebenarnya syaratnya mudah. Kita membuat lembaga bisnis di Jepang ya. Istilahnya kalau di kita ngadep notaris lah ya. Di sana kemudian bikin PT lah. Ya bikin PT, kemudian di sana kita buat akun bank, rekening bank. Kemudian kita setor 5 juta yen.
Oh. 5 juta yen itu kira-kira 500 juta, 600 juta lah ya. Kira-kira itu. Nanti kita akan dapat visa sebagai pengusaha. Oke. Dan kita boleh tinggal di Jepang selamanya selama usaha itu masih eksis. Gitu. Dan orang Indonesia banyak? Ada beberapa. Ada beberapa ya? Ada beberapa yang melakukan Di itu. beberapa potongan video pendek kan saya lihat ada yang usaha tempe segala macam. Oh iya. Tentu mereka kalau usaha di Jepang biasanya mereka kalau yang memang sudah entitasnya besar ya, itu mereka sudah punya legalitas. Tentu sudah melakukan itu gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, apa mereka mengalami kendala? Karena kan itu juga kan ketika investasi di sektor real harus ada, misalnya ada bunganya segala macam. Kalau konvensional ya. Iya. Nah, MES menjangkau nggak hal-hal kayak gitu? Kita belum sampai ke situ. Belum sampai memang ke sana. itu apa namanya? Mungkin dalam perjalanan MES ke Jepang ya, ke depan ya. Nanti MES Jepang akan sampai ke tahap itu. Ya. Tapi kalau sekarang belum. Belum. Ya. Nah, berarti levelnya di taraf edukasi ya, edukasi untuk kemudian pengenalan. Ya, lebih ke sosialisasi. Sosialisasi. Kemudian yang lebih mendekati ke sektor bisnis realnya ya kita adakan business matching itu. Business matching. Ya, itu yang sudah kita lakukan dan waktu itu berjalan ya. Contohnya apa tuh business matching Yang tadi yang antara eksportir cabai dari cabai. Indonesia dengan di Jepang. Kebetulan waktu itu cabainya dari salah satu pesantren ya di Jawa Barat. Oke. Dan memang cabai itu ditanam dengan cara organik dengan greenhouse gitu ya. Iya. Karena kalau menanam cabai tidak di greenhouse impossible atau tidak mungkin kita akan dapat cabai yang kandungan pestisida rendah gitu. Karena kalau dibiarkan terbuka kan dia akan banyak serangan serangga dan sebagainya yang akhirnya nanti di Indonesia biasanya diselesaikan dengan cara disemprot dengan pestisida ya. Dan nggak pasti kalau yang banyak pestisida nggak akan lolos uji. Nggak akan masuk. Ya. Nggak akan masuk ya. Terus misalnya mangga ya, mangga masuk ke Jepang. Itu satu hal yang biasanya menjadi isu itu lalat buah. Oke. Ya, itu misalnya kita ngirim 10 kontainer, ada satu lalat aja terbang dari satu kontainer. Reject itu 10 kontainer gitu. Iya. Problemnya gitu. Iya, menarik, sangat menarik, tapi waktu memang membatasi kita untuk bicara soal ekosistem syariah di Jepang, dan kita harapkan juga nantinya tren-tren ekosistem syariah muncul di sejumlah negara. Amin. Pak Joko, terima kasih atas wawasan dan pengalamannya, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kita, dan kita akan berjumpa kembali dalam Message Podcast di episode berikutnya, dan tentunya dengan perbincangan-perbincangan terkait perekonomian syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.